Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mengajarkan pendidikan matematika 2. Bersama saya Siti Rahmawati Putri, mahasiswa PGSD FKIP UHAMKA. Apa yang kita tuntas hari ini yaitu mengenai geometri. Terus, mengapa ya kita harus belajar geometri? Beberapa kajian sudah saya teliti mengenai geometri atau urgensi. Kenapa kita harus belajar geometri? Menurut Nur Aini, artikel 2020 bahwa masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar geometri, sehingga prestasi siswa dalam geometri masih belum memuaskan. Selain itu, saya juga mengutip tulisan dari Sutama, artikel 2014 yang menyatakan bahwa hasil tes geometri masih kurang memuaskan atau lebih rendah dibandingkan dengan hasil tes materi matematika lainnya. Nah, hasil tes matematika yang lainnya itu apa? Jadi, misalkan ada statistik, ada abstrak algebra, dan lain-lain. Nah, ini untuk geometri masih rendah. Oke, selanjutnya yaitu berdasarkan laporan Trend in International Mathematics and Science Study atau biasa disebut dengan TMISS tahun 2011 yang menerangkan bahwa siswa tingkat 8 pada tahun 2011 menunjukkan nilai skala rata-rata kemampuan matematika siswa di Indonesia menduduki peringkat 37 dari 43 negara. Peringkat 37 dari 43 negara ini artinya adalah peringkat ke-6 terbawah. Nah, berdasarkan hal-hal tadi yang dikemukakan sehingga dipandang sangat perlu untuk mempelajari teori perkembangan geometri. Supaya kita sebagai calon guru mampu mengajarkan geometri dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini dikenal dengan teori Van Hayl. Apa itu teori Van Hayl? Teori Van Hayl adalah teori mengenai proses perkembangan yang dilalui siswa dalam mempelajari geometri. Selanjutnya, Van Hayl menyatakan bahwa terdapat 5 tingkat berpikir anak dalam bidang geometri. Setiap tahap menggambarkan proses pemikiran yang diterapkan dalam konteks geometri, yaitu 1. Level 0 disebut visualisasi. 2. Level 1 disebut analisis. 3. Level 2 yaitu deduksi informal. 4. Level 3 yaitu deduksi. Dan yang kelima, level 4 yaitu rigor. Nah, ini saya kutip dari Nur Aini dan teman-teman, itu artikel pada tahun 2016. Selain itu, nama yang sama. Kalau yang tadi Nur Aini dan yang ini Nur Aini. Ini saya kutip tahun 2008. Nah, kalau yang Nur Aini di tahun 2016. Memulai dengan level 0 sebagai visualisasinya. Kalau Nur Aini 2018 langsung memulai dari level 1 visualisasi.
Ini saya bacakan dulu semua satu persatu. Setuju ya? Level 1, visualisasi atau recognition. Siswa mengenali gambar-gambar bangun geometri melalui penampilannya saja. Jadi, kalau level 1, menurut Nur Aini yang dikutip di artikelnya pada tahun 2008. Jadi, di level 1 visualisasi, siswa baru mengenal gambarnya saja, belum tahu informasi lainnya. Kemudian, di level 2, analisis. Siswa melihat gambar-gambar sebagai kumpulan sifat-sifat. Mereka dapat mengenali dan menyebut sifat-sifat suatu bangun geometri, tetapi mereka tidak melihat hubungan di antara sifat-sifat ini. Misalnya, siswa akan mengatakan bahwa persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang dan 4 sudut siku-siku, tetapi ia belum dapat memahami hubungan antar bangun-bangun geometri. Misalnya, persegi adalah persegi panjang, atau persegi panjang adalah jajar genjang. Level 3 yaitu abstraksi atau informal deduction atau ordering. Di sini siswa mempersepsi hubungan di antara sifat-sifat dan di antara gambar-gambar. Level 4 yaitu deduksi. Siswa dapat mengkonstruksi bukti, memahami peran aksioma dan definisi, dan mengetahui makna dari kondisi-kondisi yang perlu dan yang cukup. Kita batasi sampai level 4 ya. Kita bahas atau kita bongkar satu persatu. Di level 1, visualisasi atau recognition. Siswa mengenali gambar-gambar bangun geometri melalui penampilan saja. Nah, di sini ada contoh bangun datar, ada jajar genjang, ada persegi, segitiga, trapesium, persegi panjang, lingkaran, belah ketupat, layang-layang. Nah, peserta didik atau anak, kalau dia masih di level 1 visualisasi, dia baru bisa ngasih tahu doang. Nih yang mana sih persegi? Persegi itu yang merah, lingkaran itu orange, dan belah ketupat itu berwarna biru, dan seterusnya. Jadi dia baru menunjukkannya saja. Nah, ketika dikasih gambar yang tanpa nama, nih ya contoh berikut. Jadi kalau misalkan tulisan persegi itu hilang, tulisan segitiganya hilang, persegi panjangnya hilang, dan lain-lain. Yang tulisan dari nama bangun itu hilang. Dia tetap bisa kasih tahu, oh yang ini namanya persegi, oh ini namanya segitiga, oh ini yang namanya persegi panjang. Nah, jadi bisa menyebutkan saja dari bentuk-bentuknya. Itu berarti anak tersebut atau siswa tersebut sudah berada di level 1, yaitu visualisasi atau recognition. Nah, level 2 yang analisis. Siswa melihat gambar-gambar sebagai kumpulan sifat-sifat. Mereka dapat mengenali dan menyebut sifat-sifat suatu bangun geometri. Tetapi mereka tidak melihat hubungan di antara sifat-sifat ini. Contoh paling gampang, misalkan di persegi dan di persegi panjang. Dia bisa nih melihat, oh kalau ini nih persegi bukan persegi panjang. Kenapa? Kalau persegi itu dia semua sisinya sama panjang. Oh, kalau yang warna ungu sebelah kanan paling atas itu namanya segitiga. Kenapa? Karena sisinya 3. Nah, baru sebatas bisa mengenali sifat-sifat dari masing-masingnya. Belum bisa mengcompare
ke bangun yang lain, gitu. Nah, lanjut ke level 3, abstraksi atau informal deduction atau ordering. Siswa mempersepsi hubungan di antara sifat-sifat dan di antara gambar-gambar. Contoh misalnya, ketika ingin melihat hubungan antara persegi dengan persegi panjang, kebanyakan kalau yang tadi di level 2-nya gagal tidak mampu masuk ke level 3. Kenapa? Karena di level 2 mereka mengenal sifat-sifat dari masing-masingnya dulu kan. Nah, kalau mereka gagal mengenali sifat dari masing-masingnya, maka akan kesulitan masuk ke level 3. Contoh nih ya, kalau persegi sifatnya yaitu dia memiliki 4 sisi sama panjang, 4 sisi sama panjang, kemudian sudutnya masing-masing 90 derajat. Nah, sekarang kita masuk ke persegi panjang. Persegi panjang juga memiliki 4 sudutnya memiliki 90 derajat. Jadi, sudut 90 derajat. Terus apa yang membedakannya persegi dengan persegi panjang? Kalau persegi semua sisinya sama panjang. Kalau persegi panjang itu hanya sisi yang sehadap sama panjang. Jadi, contoh sisi yang bawah ini kurva. Saya sisi di bawah sini sama dengan sisi atasnya, tapi nggak sama seperti sisi di kiri dan sisi yang di kanan. Nah, sisi yang di kiri samanya dengan sisi yang kanan. Jadi, punya dua pasang sama sisi yang sama panjang. Nah, jadi nggak semua sisi panjangnya sama begitu. Jadi, dia mampu melihat hubungan antara sifat-sifatnya. Lanjut ke level 4, deduksi. Di sini siswa dapat mengkonstruksi bukti, memahami peran aksioma dan definisi, dan mengetahui makna dari kondisi-kondisi yang perlu dan yang cukup. Maksudnya kayak gimana ya? Contoh, ketika ingin menghitung kelilingnya. Nah, kalau mau menghitung keliling persegi, gimana sih? Nah, kalau siswa tersebut tidak tahu definisi dari persegi, tentu dia akan kesulitan ketika menghitung kelilingnya. Jadi, balik lagi, definisi dari persegi itu apa? Persegi adalah suatu bangun datar yang memiliki 4 sisi sama panjang. Jadi, menghitung kelilingnya, tinggal sisi yang bawah ditambah sisi yang atas, dan sisi kiri tambah sisi kanan, atau 4 kali sisi, karena sisinya sama panjang, jadi tinggal kali sisi. Terus dia hitung nih, misalnya sisinya 5 cm, karena rumusnya 4 kali sisi, berarti 4 kali 5 jadi 20 cm. Terus sama dia dicocokin, bener gak ya? 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Jadi dihitung setiap sisinya. Oh, ternyata benar, semua jawabannya 20 cm. Nah, kalau siswa tersebut tuh sampai cek ke situ, artinya dia sudah berada di level 4, atau siswa sudah dapat mengkonstruksi, memahami aksioma dan definisi persegi itu. Gampang kan ya? Terima kasih semua yang sudah menyimak video tentang geometri. Sampai ketemu selanjutnya.